itu bidang pekerjaan, dari jadi pengamen sampai jadi seorang presiden. 1001 macam cara orang cari makan, mulai menjual koran sampai menjual kehormatan. Ada cara yang halal, ada cara yang haram, silakan mau pilih cara yang mana. Namun segala cara ada tanggung jawabnya di hadapan Tuhan dan manusia. Ya, itu merupakan salah satu cuplikan lagu yang dibawakan oleh Bang Haji Rhoma Irama yang berjudul 1001 Macam. Yang lagu itu merupakan yang menjelaskan tema dari ceramah kali ini. Saya Ahmadi Faris Zaidan dari kelas 11 MIPA 7 nomor presensi 3 dari Semansa angkatan 57. Hadirin yang berbahagia, seperti yang kita tahu, ada sebuah peraturan tidak tertulis bahwa manusia harus bertahan hidup dengan cara mencari nafkah atau rezeki. Peraturan tersebut tidak serta-merta ditulis tanpa adanya tujuan maupun alasan tertentu, melainkan ada tujuannya, yaitu supaya manusia mampu menemukan dan mengembangkan bakat yang ia miliki, sehingga mampu menemukan hal-hal baru dan mengembangkannya, sehingga dunia ini menjadi lebih berwarna dan lebih teratur. Layaknya manusia yang hidup berpasangan, seperti yang kita ketahui bahwa setiap hal yang ada di dunia ini pasti memiliki pasangannya. Ada besar, ada kecil, ada panjang, ada pendek. Tentu saja dalam hal mencari nafkah atau rezeki, bakat dan keterampilan yang kita miliki pasti ada yang baik, ada yang buruk. Baik dan buruknya itu tergantung dari sudut pandang orang yang melihatnya. Sudut pandang tergantung dari sudut pandang masing-masing orang. Sebagai contoh, mari kita renungkan cerita Robin Hood. Cerita yang berasal dari masyarakat Inggris ini menceritakan tentang seorang bangsawan yang bernama Robin Hood yang menentang bangsawan lainnya yang melakukan korupsi dengan cara merampas kembali harta benda dari para bangsawan yang melakukan korupsi tersebut, kemudian mengembalikannya lagi kepada rakyat yang membutuhkan. Sehingga Robin Hood dianggap sebagai pahlawan karena membebaskan para rakyat dari kesengsaraan akibat bangsawan yang korupsi tersebut. Dari sudut pandang orang yang mengedepankan rasa simpati dan empati, tentunya Robin Hood dianggap sebagai seorang pahlawan karena ia membantu rakyat yang sengsara dan menghukum para bangsawan yang korupsi tersebut. Namun di lain sisi, di sudut pandang manusia yang mengedepankan tata tertib, tentunya Robin Hood dianggap sebagai pencuri yang tidak ada bedanya dari tikus hama yang merugikan dan merusak. Walaupun demikian, Robin Hood tetap dianggap sebagai pahlawan karena telah menyelamatkan rakyat dari kesengsaraan akibat bangsawan yang korupsi tersebut. Manusia juga akan menganggapnya wajar karena setiap manusia tentunya akan melakukan hal yang sama. Dalam keadaan mendesak, pasti manusia akan mengerahkan segala bakat dan keterampilannya walaupun menyalahi aturan. Hadirin yang berbahagia, sebagai makhluk sosial, kita manusia tentunya tidak hidup sendirian, melainkan hidup saling bahu-membahu, saling membutuhkan orang lain. Memiliki bakat dan keterampilan tersendiri memang sangat menguntungkan. Namun ada kalanya bakat dan keterampilan tersebut tidak selamanya akan membantu kita dalam keadaan mendesak, kecuali kita ditolong oleh orang lain, ditolong oleh Tuhan, maupun mempunyai keberuntungan. Hal inilah memang memunculkan simbiosis mutualisme. Jangan sampai kita melakukan penyelewengan bakat dan keterampilan kita hanya untuk kepentingan pribadi dan sampai merugikan orang lain. Kalau sampai Anda melakukannya, itu berarti sudah melanggar tanggung jawab Anda sebagai makhluk sosial. Apalagi jika Anda sampai melakukan eksploitasi, memanfaatkan bakat dan keterampilan dari orang lain. Dalam hal ini karyawan, kita sebagai bos lalu kita memiliki memperkerjakan karyawan
namun tidak memberikan bayaran yang setimpal. Itu sama saja Anda menjadi penjajah yang melanggar hak asasi manusia. Namun jika bakat dan keterampilan kita ditujukan untuk membantu orang lain, kita mencari nafkah hidup kita sendiri, niscaya sedikit demi sedikit simbiosis mutualisme tersebut akan terjalin dengan sendirinya. Hadirin berbahagia, layaknya pisau yang bermata ganda, penyelewengan bakat keterampilan tersebut hanya untuk memperkaya diri, untuk mempuaskan diri sendiri, pastinya akan berbalik kepada diri kita sendiri. Kita berbuat baik kepada orang lain, pastinya orang lain akan berbuat baik kepada kita. Kita berbuat jahat kepada orang lain, pastinya orang lain akan berbuat jahat kepada kita. Ada banyak jalan menuju Roma, namun jangan sampai kita memilih jalan pintas yang justru menyesatkan kita. Jalan yang sesat tentunya akan merugikan diri kita sendiri dan juga merugikan orang lain. Kehidupan itu layaknya roda. Kadang kita ada di atas, kadang kita ada di bawah, selalu berputar. Nah, dalam setiap posisi tersebut kita sebenarnya sedang diuji. Ketika kita berada di posisi puncak, apakah kita sedang diuji oleh Tuhan? Apakah kita mampu mensyukuri segala prestasi yang dicapai, dan apakah kita mampu menyadari bahwa semua hal yang kita miliki sejatinya bukanlah milik kita, melainkan milik Allah, milik Tuhan. Dan pada saat kita berada di bawah, apakah kita juga diuji, apakah kita mampu menghadapinya atau tidak. Saat kita berada dalam keadaan kesulitan, jangan segan-segan untuk meminta bantuan dari orang lain. Saat kita mendapatkan bantuan dari orang lain, jangan lupa untuk membalas kebaikannya. Mulailah dari diri kita sendiri. Marilah kita ciptakan lingkungan yang saling menguntungkan. Niscaya potensi, bakat, dan keterampilan kita akan naik dengan drastis, dan simbiosis mutualisme tersebut pasti akan terjalan dengan lancar. Oke, sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan kata-kata, saya mohon maaf. Dan juga selama kali ini hanya opini saya pribadi, jangan percayakan 100% omongan saya tadi. Masih ada banyak kekeliruan yang perlu saya perbaiki. Saya juga mengharapkan saran dan kritik dari para pendengar. Semoga ceramah kali ini membawa manfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.